Halo, halo, assalamualaikum, selamat sore, Mama Digital semua. Bagaimana kabarnya nih hari ini, sore ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nampaknya sudah terhubung. Oh, ada Mama Lendi Mood. Bentar ya, kita mau ngubungin Mama Dian dulu ya. Sepertinya Mama Dian belum bisa join nih. Oke? Iya. Oke, di sore hari ini, hari Minggu ya tepatnya. Minggu yang cerah, panas loh dari tadi. Nah, Mami mau enaknya manggilnya apa ya? Mami atau siapa ya? Mamin ya. Mamin mau berbagi nih profilnya Mbak Dian sebelum join ke kita ya. Jadi ini Mbak Dian ini nama lengkapnya Mbak Dian Farida Ismyama. Terus beliau ini merupakan seorang ibu dari 3 anak. Dan Mama Dian ini berlatar belakang pendidikannya yaitu bagian farmasi. Oke, mana ya nih Mama Dian nih belum join. Wah, udah banyak yang gabung nih, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Duh, Mama Dian, where is Mama Dian? Oh, sudah join. Ayo Mama Dian. Oke, kita ini ya. Bentar. Oke, yuk. Asap. Gabung nih. Aduh, headsetku. Ya Allah. Halo, assalamualaikum Mama Dian. Malam. Aduh, Halo, cantik, cantik sama. sekali. Aduh, ya Allah. Bagaimana Mama Dian kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa aja nih Mama Dian? Sekarang kegiatannya urus anak, dampingin sekolah ya, yang Oh jelas. iya, PJJ ya jelas ya. PJJ tentunya. Besok itu kayaknya ujian tengah semester apa ya? Udah Oh mulai iya, ujian ujian tengah. minggu, 5 hari, Deng. Oh gitu. Heeh. Ya, lumayan. Anakku, anakku sih beloman ya karena dia baru masuk kemarin. Oh, aku kira Iya, juga oke kita. tengah semester apa penilaian apa? Pokoknya ada penilaian gitu. Oh ya udah. Oke, sebelum kita lanjut nih Mama Dian, kita sapa-sapa dulu ya. Ini Mama Digital yang lain. Halo, Assalamualaikum. Ada Mama Lendi, terus ada siapa lagi nih tadi? Ada Mbak Naki, ada Mama Naki, dan yang lainnya. Oke, sebelum kita lanjut lagi, boleh aku ini ya, share profilnya Mama Dian ya. Ya, ini sebutannya apa nih? Mama Dian Farida. Belakangnya aku agak-agak ribet nih. Pelafasannya gimana nih? Nanti takut salah nih. Ismiama. Apa-apa-apa. Ismiyama. Oh, kalau aku tuh baca Isyama ya. M-nya nggak kebaca. Oke. Nah, Mama Dian ini kan ibu dari 3 anak ya. Boleh 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 tahu umur anaknya nih berapa aja nih Mama Dian? Yang pertama itu 9 tahun, terus yang kedua Mm-mm. 5 tahun, yang terakhir 21 bulan, mau 2 tahun, November Oh, ini. 2 tahun November ini. Berarti yang 9 tahun sama 5 tahun ini berarti udah PJJ ya? Berarti ya? Udah. TK sama SD kelas 3 kan. TK sama SD kebayang ribetnya. Benar sekali. Iya, aku aja yang satu masih suka drama ya. Ini aku juga gak kebayang kalau ada yang punya anak 2, punya anak Iya. 3. Aduh, pasti banyak dramanya nih. Nah, ini kan Mama Dian latar belakang pendidikannya ini farmasi. Kok bisa ujuk-ujuk jadi blogger gitu loh? Dan penulis lagi kan? Gimana tuh, Mak, ceritanya, Mak? Ya, jadi awalnya itu sebenarnya aku tuh kecemplung ya, kecemplung bahasanya. Kecemplung. Itu ketika sempat ikutan salah satu MLM. Nah, Oh, terus kan di dalam MLM. ya sempat ikut. Jadi waktu udah habis lahiran itu ceritanya aku resign dari kerjaan di rumah sakit. Nah, terus ngapain ya? Terus aku kan apa? Sempat jualan online baju-baju atau sama peralatan ibu dan anak gitu yang kita juga make kan kalau kayak gitu. Jadi beli dapat harga. Akhirnya pindah bisnis MLM. Nah, di situ diajarin salah satu
marketingnya adalah nulis di pasang pasang itu deh, pasang apa namanya, banner, pasang banner gitu Oh, kan. pasang banner. Ada landing page-nya gitu kan. Kalau masang banner di Heeh. orang lain kan bayar tuh. Nah, terus aku pikir Iya. kenapa nggak bikin website sendiri gitu kan? Kenapa nggak bikin Oh, iya, iya, iya. websitenya? Ya udah akhirnya Mm. aku tulis lah kegiatanku, kayak ada beauty demonya, ada acara apa tuh aku tulis di blogku aku gitu. Terus habis itu Mm-mm. kecemplung di salah satu komunitas. Waktu itu komunitasnya masih Mm-mm. komunitas fiksi. Jadi nulis Mm-mm. fiksi awalnya tuh sebenarnya. Terus habis itu ada komunitas lainnya juga yang non fiksi. Ternyata admin-admin komunitasnya itu mereka tuh ngeblok gitu. Mm-mm. Nah, aku jadi penasaran, kok ternyata seru juga ya, ternyata blogger, ternyata menulis blog itu ada komunitasnya juga. Terus mereka juga ada kegiatannya, ada eventnya, ada acara-acara offline baik yang kayak berbagi ilmu dan sebagainya. Nah, dari situ mulai aktif gitu kan. Dia nggak aktif banget sih, maksudnya sempet ada yang ngajakin gitu kan, ngajakin acara, ya aku mau kan, oke aku mau datang ikut Mm-mm. kayak gitu. Dari situ sih, terus baru mulai nulis apa namanya, nulis blog rutin gitu awalnya. Oh, ya. Waduh. Jadi nggak sengaja ya? Nggak sengaja ya, Nggak sengaja sebenarnya nggak kecemplung. sengaja. Aku juga dulu nggak sengaja ini tahun 2012 kalau aku mah. 2012, oh duluan berarti. Kalau dulu, tapi aku blogger kemudian. Curhat 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 gitu tulisnya. Curhat. Awal-awal curhat biasa gitu kan. Kalau aku tuh baru join CAP itu ya 2012 itu, join komunitas CAP ya. Nggak apa-apa lah ya disebutin. awalnya Promosiin kita. awalnya tuh aku ikut ibu-ibu doyan nulis tuh loh, jadi dia malah Oh, iya, komunitas iya, iya. nulis bukan ngeblog, cuman teman-teman situ kan banyak yang ngeblog juga kan. Nah dari situ Heeh. aku dengan blogger-blogger lainnya, terus acara-acara blogger dari situ awal. Berarti dari kita berdua nggak ada yang sengaja sebenarnya. Nggak sengaja ngeblok gitu. Semua terjadi dengan ketidaksengajaan. Oke nih kan, ngeblok dari tahun 2015. Terus katanya nulis buku juga. Nah ini kok bisa dari ngeblok terus tiba-tiba nulis buku gitu? Itu gimana tuh Mama Dian tuh? Ceritanya gimana sih? Boleh share-share ke viewernya CM nih kan? Jadi sebenarnya kalau dilihat dari riwayatnya, riwayat, aku kan Iya, fiksi juga. iya. Udah kayak CV aja nih. Jadi sebenarnya begini gitu. Riwayatnya tuh aku nulis fiksi, jadi cerita flash fiction waktu itu. Komunitasnya bikinannya Mbak Ratri, dia juga blogger kan. Ada Ya Mbak aku Is kenal Mbak juga, Ratri. komunitas fiksi. Mereka tuh apa, ada kayak ngadain perlombaan kayak gitu loh. Terus nanti yang menang tuh dibukukan, berapa orang ya? Kayak 5 orang pemenang tuh dibukukan karya-karyanya. Itu awalnya tuh seperti itu. Kebetulan waktu itu aku Mhm. berapa ya, keempat apa kelima gitu. Jadi ikut jadi Aduh, buku. Itu awalnya dari alhamdulillah ya. alhamdulillah, itu kan rame-rame gitu kan antologi. Nah, terus setelah Heeh, itu ikut juga beberapa proyek gitu kan. Kan heeh, kadang juga teman yang bikin proyek karena teman-temannya itu penulis gitu kan, penulis buku heeh, fiksi, fiksi, terus nanti mereka bikin proyek, terus ikut seleksi kan. Seleksi kalau heeh, lolos nanti heeh. jadi buku kayak gitu awalnya. Terus termasuk yang terakhir itu ini ya apa, Stop Mom War itu kan juga seleksi dari salah satu komunitas blogger kan. Jadi Heeh, ada heeh. acara seleksi, kalau lolos jadi buku. Nah, terus yang terakhir Mhm. itu aku ikutan komunitas di Jogja, itu offline sebelum pandemi. Namanya, aku sebut nggak apa ya, Temu Penulis Yogyakarta. Nah, di situ Waduh. terus ada editor gitu kan. Pokoknya benar-benar Heeh. yang gembleng supaya bisa punya buku solo, ceritanya tuh gitu. Aduh. Karena emang aku pingin punya buku solo waktu itu, setelah berlang-lang Heeh, buana menjadi blogger, terus ketemu teman-teman penulis, aduh ini kayaknya asik nih kalau punya buku solo gitu kan, nggak bareng-bareng heeh. terus bukunya gitu kan, nggak antologi terus. Tapi nah terus di komunitas itu kan diajarin juga gitu apa namanya, nulis di websitenya mereka. Pokoknya bener-bener yang dari awal lah, gimana caranya supaya tulisan kita tuh makin lama makin bagus gitu kan, sebelum nantinya membuat buku solo sendiri. Nah kemudian Mhm. terakhirnya masing-masing
diminta untuk bikin buku solo, terserah bebas mau genrenya apapun gitu, boleh novel, boleh buku non fiksi gitu kan, bahkan boleh buku materi materi pendidikan, maksudnya materi untuk apa mengajar, buku Ngajar, yang boleh juga gitu kan. Aku bikin waktu itu buku anak, waktu itu sebenarnya buku anak fiksi, buku anak fiksi, tapi malah nggak jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Oh iya, buku anak. Terus habis itu udah lupa gitu kan, yang itu belum tak selesain gitu kan. Terus habis itu terakhir itu ada kompetisi juga dari salah satu penerbit di Jogja gitu kan, penerbit nasional gitu kan. Nah terus aku ikutan, temanya aku cocok gitu kan, maksudnya aku paham nih tema ini, terus aku cocok dan itu tentang parenting gitu kan, lebih mudah buatku. Terus ngajuin online kan, ngajuin online ternyata lolos. Nah dari situ setelah lolos akhirnya harus di deadline kan, di deadline 2 bulan kerjain, ya udah selesai, terus jadilah itu buku. Waduh, keren banget ya, deadline 2 bulan gitu. Aku novel aku mangkrak udah 3 tahun lebih nggak jadi. Ya Allah, kayaknya nggak bakat ya saya nulis. Bisa sih sebenarnya, yang bikin saya itu kayak ya sekarang aja nih aku lagi cepat belum kelar juga sih sebenarnya. Jadi emang temanya pertama, temanya tuh kita nguasain atau enggak gitu kan. Kalau enggak kan otomatis kita harus riset lagi gitu kan. Butuh waktu lebih lama, kayak lagi nulis tapi aku temanya nggak terlalu menguasai gitu. Mau nggak mau aku harus baca dulu, cari narasumber dulu, lebih lama lah waktunya gitu. Iya, riset lah ya, riset dulu intinya gitu ya. Nah ini boleh kita sapa-sapa nih, ada 4 juta viewer. Halo, nggak apa-apa ya. Ntar juga ini akan di-save gitu, yang nonton banyak. Boleh disapa-sapa dulu, ada Mbak Desi ya, Desius, ada Eros Chandra. Ini Eros Chandra siapa ya? Kok profilnya ada gitar-gitar nih? Eros Chandra Sela. Iya, ini ada Intan, Mama Intan Zuriati. Halo Ma, apa kabar? Wah, ada Om Deddy Huang nih. Alhamdulillah ya sudah bergabung. Oke, kita lanjut lagi ya. Suka dukanya jadi blogger ini gimana sih Mama Dian nih? Selama mendalami jadi blogger, terus tiba-tiba jadi penulis buku juga gitu. Kalau suka dukanya apa? Sesama blogger nih kita sama-sama tahu. Ya sharing lah ya, sharing dulu ya. Ya macam-macam sih ya. Aku banyak senengnya sih termasukan. Banyak sukanya. Karena dulu kan sebenarnya aku tuh sempat Instagram itu fokus ke traveling dan kuliner. Nah itu nyenangin banget tuh waktu sebelum pandemi itu, banyak acara offline yang jalan-jalan, ceritanya memang diundang pariwisata sana, pariwisata sini, jadi bener-bener ke lokasi, jalan-jalan, cicipin makanan, habis itu kita nulis gitu kan. Itu kan nyenengin banget ya. Ketemu sama banyak temen dari seluruh Indonesia gitu kan. Jadi sekarang ya sama kayak Mbak yang mungkin temennya ada di semua kota tuh ada lah istilahnya. Berarti kalau kita mau ke sana ada yang bisa ditemuin gitu kan, salah satunya. Kemudian sukanya itu. Terus yang kedua ya tadi banyak dapat kesempatan yang sebelumnya tuh nggak pernah dibayangin, kayak tadi nulis buku, terus jadi narasumber kepenulisan di beberapa acara. Ngalamin, dan semua itu awalnya karena mereka tahu aku nulis blog dan mereka baca blogku gitu, makanya akhirnya untuk menjadi narasumber kepenulisan gitu. Terus kalau dukanya apa ya? Dukanya paling sih dengan lagi banyak gitu, terus anak-anak lagi rewel atau mereka lagi ujian gitu kan, kita pusing nih ya mikir bagi waktunya. Kayaknya itu aja sih, sama invoice belum cair. Nah itu baru mau nyinggung. Kalau ada drama-drama invoice nunggak gimana? Paling itu sih dukanya. Ya. Kalau dari aku sendiri ya, apa dukanya dari blogger jadi blogger itu kalau ada invoice yang PHP aja. PHP lagi. Iya kan. PHP. Terus nih Mama Dian gimana sih bagi waktunya antara ngeblog, nulis buku juga, sedangkan kan Mama Dian ini punya 3 anak gitu. Aku aja jujur yang punya anak 1 ribet gitu bagi waktunya, yang
pasti ada drama deh tiap hari, kalau nggak dari anak, dari bapaknya, apalagi kan pandemi semuanya kan ngumpul tuh di rumah 24 jam gitu kan. Nggak, jarang jalan-jalan tuh jarang gitu, paling jalan-jalan kan kita keluar keluar rumah sebentar naik mobil gitu, nggak mungkin kita ke tempat keramaian kan gitu. Nah, dari Mama Dian gimana nih bagi waktunya ini? Kalau bagi waktu sendiri ya, sebenarnya aku tuh tipe orang yang lebih seneng nulis di jam-jam yang aku ngerasa produktif gitu. Nah, kalau ibu-ibu itu kan sebenarnya lebih enak malam ya nulisnya ya, karena udah tenang tidur gitu. Jadi emang aku akuin dulu aku begadang tuh malam, termasuk kayak yang tadi nulis buku. Itu kan aku selesai 2 bulan, 1 bulan kurang malah selesainya. Itu setiap malam tuh aku nulis 5 halaman, bayangin setiap malam. Sampai jam 2 malam, rata-rata jam mulai dari jam 11 sampai jam 2 malam itu rutin nulis gitu kan. Tapi sekarang aku udah nggak sanggup buat begadang kayak gitu kan, apalagi ada bayi kan masih sebagainya. Jadi mau nggak mau ya curi-curi waktu gitu. Jadi kayak misalnya sore gitu anak-anak main sama anak-anak main dengan kakak atau adiknya gitu kan. Nah, kebetulan sekarang kalau aku ada mbak, jadi dia main sama mbak, nah aku bisa ngetik gitu sore sampai selesainya jam berapa gitu baru nanti ikut main sama mereka kayak gitu sih paling. Karena kalau pagi kan mau nggak mau udah dampingin anak ya, kecuali kalau misalnya pas dia bisa ditinggal, jadi kayak materinya itu kreasi atau apa misalnya bahasa yang nggak terlalu harus didampingin, paling aku di sebelahnya sambil apa nyicil-nyicil ngetik pakai HP kayak gitu. Kan dicicil tuh ya lumayan juga kan, nulis 1.000 sampai 2.000 kata tuh butuh waktu kan, nggak sebentar kan, 1 sampai 2 jam kadang kalau tiap artikel tuh habisnya segitu dan belum risetnya, belum baca-bacanya gitu kan. Jadi aku sistemnya adalah cicil kalau sekarang gitu sih. Gitu ya. Dicicil. Dicicil. Kalau kalau medianya itu apa? Kalau aku kan biasanya kalau ada ide dikit tuangin nulis di HP, di note HP gitu. Kalau Mama Dian gimana tuh? Apa langsung di depan laptop atau di HP juga atau pakai buku gitu, manual? Sama aku juga pakainya HP, jadi pakai WPS ya, pakai aplikasi WPS kan, Office, Microsoft Office. Nah aku nulisnya di situ. Kecuali kalau yang emang apa kayak tadi kalau naskah buku itu aku pakainya laptop, jadi harus buka laptop. Cuman kalau aku pakai HP. Hampir 90% artikelku tuh nulisnya di HP. Wow. Keren. Masuk editing foto, masukin foto di blog, kayak itu semuanya pakai HP, mobile semua, mau nggak mau. Berarti storage-nya ada banyak dong. Itu dia. sampai jebol ya. Kebayangin kok nulis tulisan udah banyak, terus belum edit fotonya kan ya. Kalau misalnya ada tambahan buat blog, misalnya ada edit video juga, di videonya di HP juga gitu kan. Apa namanya, apa sih istilahnya ya, nanti berkala gitu, kalau pas ingat gitu, nah aku pilih-pilih udah nggak kepake atau ada yang double-double, nah itu di-delete-deletein gitu. Kalau sempat pindah ke laptop, pernah sih aku mindahin beberapa foto gitu ke laptop atau di backup kan ke Google, itu kan nggak masalah. Nah paling gitu sih, berkala atau pas ingat gitu ya. Pas ingat. Nah sebelum aku tanya lebih lanjut nih, boleh nih yang masih nonton CM Live boleh tanya-tanya ke Mbak Dian. Nanti akan ada 3 orang penanya yang beruntung bakalan dapat saldo GoPay. Nanti bisa di DM ya sama Mimin kalau menang gitu. Kalau menang. Oke, kita lanjut lagi. Nah, alasan Mama Dian nih buat nulis buku tuh apa sih alasannya? Maksudnya latar belakangnya apa gitu kan? Kalau aku tuh fokus ngeblok aja gitu. Kalau misalnya dibagi lagi sama yang lain tuh kayaknya udah gak ada waktunya gitu. Nah, ya kalau Mama Dian apa tuh? Alasan yang paling utama deh kenapa harus bisa bikin satu buku gitu loh. Satu buku sendiri gitu ya, bukannya antologi gitu. Terus terang alasan utamaku itu sebenarnya adalah kan nggak semua orang baca blog ya gitu. Terus ada yang mereka tuh lebih suka baca fisik gitu kan, yang dipegang gitu ya, konvensional gitu lah istilahnya.
Itu sih sebenarnya awalnya gitu. Kemudian kenapa akhirnya satu buku itu kemarin bisa selesai? Itu kan temanya parenting kan, kebetulan memang tentang kan yang aku alami sendiri gitu sebagai ibu. Nah, alasanku adalah aku pingin banyak orang, ibu-ibu atau calon ibu, calon ayah yang baca buku itu dan mereka kebantu gitu loh. Jangan sampai ngalamin kayak aku alamin gitu kan, nggak enaknya gitu. Jadi aku pingin banyak yang baca buku itu, banyak yang terbantu dengan buku itu. Itu sih makanya sampai selesai akhirnya buku itu. Alasan Boleh, itu boleh di ini nggak, Mama Dian, bukunya boleh dikasih lihat ke Mama Digital yang lain. Oh iya itu. Wah, apa tuh judulnya tuh? Boleh disebutkan? anti stres hadapi tantrum pada anak. Anti stres, ya, ya. Hadapi Itu tantrum. berapa halaman, berapa lembar? Halaman lupa aku 160-an, 162 kalau nggak salah. Boleh kasih spoiler nggak nih? Isinya apa aja tuh? Inti-intinya yang ada di dalam novelnya itu. Buku non fiksi nih. Ini buku non Oh, buku non fiksi. fiksinya. Oh, buku non Iya, fiksi. jadi isinya ada mengenal bentuk-bentuk tantrum, kemudian memahami Oh, iya, iya, iya. cara menghadapi tantrum anak dan sebagainya gitu. Jadi lebih kepada ini juga dari pengalamanku ketemu dengan para psikolog gitu. Terus aku baca-baca jurnal juga. Terus yang aku praktekin langsung ke anakku gitu. Non Jadi itu fiksi jatuh buku ke novel. berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan Iya, pengalaman pengalaman. sendiri. Sekalian sharing juga sama psikologinya juga. Jadi nanti di buku itu juga ada beberapa kutipan dari psikologi gitu. Yang aku Wah. dapetin dari terapisnya anakku gitu. Oh, ya, 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 keren sih, keren. Kalau buku antologi yang lain kayaknya banyak ya. Ada dongeng Nah, 100 kata, secangkir kopi satu untuk kota blogger. Eh, itu yang lepaskan, relakan, ikhlaskan itu apa tuh, Mam? itu true story. Jadi true story bareng-bareng Oh, sama temu penulis. mm. Itu jadi kalau true story itu kan berarti cerita nyata ya, cerita nyata dibuat gayanya tuh kayak cerpen kayak gitu loh, tapi itu kisah nyata gitu. Jangan baca Iya. ya, Kok jangan baca? soalnya nanti Itu ketahuan. justru pengen baca, penasaran jadinya. Baru mau nanya beli di mana gitu kan. Itu di Gramedia kayaknya masih ada deh sekarang. Gramedia Masih bisa, ada ya. Place juga ada. Atau ke aku nanti coba tak cari. Nanti ketahuan tuh aku. Ya nggak apa-apa kan, itu fungsinya, cerita kita dibukukan gitu. Kayak aku kan nulis novel di Wattpad ya, yang alhamdulillah belum tamat sampai sekarang. Gila, udah 3 tahun nggak tamat-tamat, Bo. 3 tahun serius. Serius, 3 tahun kagak tamat-tamat. Orang nulisannya mandek. Kalau aku nulis novel itu, aku bilang 50%-nya berdasarkan pengalaman nyata, 50%-nya fiksi gitu kan. Tapi di website aku ternyata mereka suka gitu, suka true story yang macam itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya Muhammadin, jangan baca, justru kita semakin penasaran gitu. Terus story-nya apa gitu kan. Rahasia, baca aja loh. Ini promosi terselubung ya. Tapi emang terus terang aku agak deg-degan itu kalau ada temenku yang kenal aku pas zaman-zaman sekolah dulu gitu ya, terus baca itu, aduh, karena ceritanya emang kejadian zaman dulu kayak gitu-gitu loh, yang harus merelakan dan melepaskan itu pokoknya. Oke, ini kayaknya udah ada ya pertanyaan dari viewer nih. Mana sih? Tanya Kak Dian dari Lendi Mood, Mama Lendi ya. Mama Lendi. Pecinta drakor, kalau aku pecinta dracin ya. Apakah bukunya berniat dibuatkan versi e-booknya? Karena sekarang banyak yang baca di e-book. Iya bener nih, rata-rata kan sekarang pada pengennya online gitu. Sebagian online, sebagian maunya dibukukan gitu kan.
Nah ini gimana nih Mama Dian? Ada rencana nggak kira-kira buat bikin e-booknya tuh, buku yang tadi ya, yang parenting tadi ya, anti stres hadapi tantrum pada anak ya? Udah ada dong. Oh udah Jadi ada. bisa dibeli di Google Playbook. Itu bentuknya e-book ya, kalau dari Google Play gitu. Jadi memang kalau sekarang sih setauku penerbit-penerbit di Indonesia itu juga memang membuatkan versi digitalnya gitu. Jadi bisa langsung dibeli gitu dengan transfer atau pakai digital yang lain dan langsung dibaca via HP atau laptop gitu. Nanti aku kasih linknya loh. atau di blog nanti aku nanti gini, silakan linknya klik di bawah ini gitu ya. Tapi emang udah ada. Terus emang kemarin beberapa temen itu jadi kayak yang dia tinggalnya nggak di Indonesia kayak gitu kan, terus nanyain gimana nih Mas harus dikirim dan segala macam. Nah itu mereka yang mereka tinggal nggak di Indonesia itu pasti nanyain ada versi e-booknya nggak gitu kan. Nah itu kita bisa gitu kan buat teman-teman yang memang jauh gitu tempat tinggalnya atau mungkin ongkos kirimnya mahal gitu kan. Mereka prefer baca yang e-book gitu kan karena dalam bentuk digital dan nggak harus kirim. Wah, berarti mau lah aku juga. Lumayan bisa di-save kan, kalau buku kadang suka hilang, suka ketumpahan air gitu. Novel aku aja banyak dramanya sama Hana tuh, ditumpahin air. Langsung ngambang gitu. Oke, buat teman-teman nih yang masih pantengin, masih nontonin kita live, boleh dong kasih masukan atau boleh tanya-tanya sama Mama Dian. 3 penanya yang beruntung bakalan ada saldo GoPay. Yeay, lumayan. Buat apa? Buat jajan ya, jajan cilok kali. Nah, selanjutnya gimana pesan-pesan Mama Dian nih buat Mama Digital nih? Karena kan banyak mama digital yang aku rasain sih banyak mama-mama digital yang ada sekarang nih bingung gitu, maksudnya udah jadi blogger iya tapi bingung gitu, kadang suka nggak ada passion atau apa stuck gitu loh. Itu tips Mama Dian apa sih supaya semangat nulisnya gitu? Kalau dari aku ya memang penting banget untuk menjaga motivasi atau konsistensi itu salah satunya adalah dengan cara upgrade diri gitu kan. Terserah nih upgrade-nya apakah ikut kelas menulis gitu kan atau misalnya cari ini lain apa hal lain yang mendukung penulisan kita di blog kayak misalnya belajar video gitu kan, bikin video atau belajar motret ke ahlinya gitu kan yang emang kita belajarnya ke profesional gitu dan itu tuh penting banget gitu upgrade diri menurutku sih sangat penting apalagi sekarang udah banyak blogger yang memang dia juga bisa semuanya gitu kan dan apa penting bagi kita untuk punya kompetensi lain gitu selain menulis tadi gitu. Dari aku sih seperti itu. Nantinya kita baru bisa ketemu nih mana yang paling kita minatin gitu. Atau misalnya kita tetap mau menulis pun gitu kan, mau ngeblog pun juga nggak masalah. Atau kita udah punya skill tambahan baru yang bisa ningkatin apa namanya, ningkatin Traffic blog ya, traffic blog. Gitu. Itu sih. Nah ini ada yang nanya lagi nih. Alah dari Mamin. Ma Eni, tanya dong, Mama Dian, ada nggak minat untuk fokus nulis buku aja katanya? Ada nggak tuh kira-kira? Fokusnya nulis kayak Mamin yang satunya lagi tuh, Malela itu dia udah nulis banyak banget tuh buku. Nulis buku ya. Sebenarnya ada keinginan, tapi mungkin nanti kalau anak-anak udah lebih besar sih. Karena terus terang aku emang bagi waktunya juga gitu kan. Sama kayak Mbak gitu kan, bagi waktunya itu yang agak susah gitu di aku. Drama ya. Kalau tulis buku itu kan nafasnya harus panjang ya, karena ratusan halaman kan, lumayan gitu makan waktunya, ya berbulan-bulan gitu kan harus menjaga motivasi gitu kan dan konsisten artikel kan. Kalau artikel sekali duduk jadi gitu kan. Nah kalau buku kan nggak bisa kayak gitu kan. Jadi sampai sekarang aja nih aku nulis buku kedua masih belum kelar-kelar juga gitu kan. Aduh. Kalau aku mungkin iya tapi nanti belum sekarang. Gitu. Kan kita kan jadi blogger zaman dulu sama blogger zaman sekarang kan beda. Kalau zaman dulu kan kita
asal nulis aja tanpa tanpa mikirin follower gitu kan ya, tanpa mikirin itu dibaca atau enggak. Yang penting kita udah nulis, publish, selesai gitu. Tapi ketika kita menjadi blogger profesional, mau nggak mau kan kita dituntut semua medsos kita itu harus ada follower sekian-sekian misalnya, harus ada trafficnya sekian, harus di-share kemana aja gitu kan. Itu jadi beban nggak sih buat Mama Dian sendiri kalau misalnya kita kerjasama dengan brand atau kerjasama dengan orang lain gitu? Iya, awal-awalnya aku kaget sih. Maksudnya, wah ternyata gini amat ya gitu kan. Maksudnya dulu kan mikirnya ya udah cari kerjaan yang aku senang gitu kan, nulis gitu kan, tapi bisa menghasilkan uang juga dan nggak makan banyak waktu gitu. Pikirku seperti itu. Tapi makin kesini ternyata tuntutan itu lebih banyak gitu kan. Belum Instagramnya, belum YouTube-nya gitu kan, kadang persyaratannya juga macam-macam gitu kan, apa DA-nya, page view-nya gitu kan. Nah berarti kan itu pilihan kan, kita mau ngikutin tuntutan tersebut gitu kan, dan menjadi lebih profesional dan bersaing di antara ratusan blogger itu gitu kan, atau ya udah kita nggak mau gitu kan. Nah dan kalau aku sendiri sih aku selama masih bisa kekejar gitu kan, ya aku jalanin gitu. Tapi memang ada kalanya gitu kan, ada masanya yang aku tuh aduh capek nih gitu kan, terus nanti off nih, off semua gitu. Itu juga pernah sih seperti itu. Atau misalnya ada prioritas lain gitu ya, ada prioritas lain selain ngeblog, nah itu aku bisa vakum gitu, bisa vakum dari share artikel, atau vakum nulis, atau vakum ngisi Instagramku, kayak gitu sih. Jadi ya dibawa enjoy aja kalau sekarang sih memang, mau nggak mau Iya, kan, mau nggak mau, kalau mau ya dijalanin gitu kan. Kalau nggak mau ya udah gitu. ya udah, soalnya kalau semakin kita mikirin apa reach Instagram kita, mikirin jumlah traffic blog kita, aku juga mikirnya gitu, aduh kok ya stres banget gitu, jadi nggak enjoy gitu ya nulisnya ya. Jadi ya memang sih, memang itu menjadi tuntutan kita gitu untuk blogger saat ini gitu. Cuman kenapa nggak dibikin enjoy aja ya? Oke, aku mau kasih lagi kesempatan buat satu penanya. Ada 3 juta penonton. Aku mau kasih lagi satu kesempatan penanya. Habis itu kita akan closing ya, karena ini udah setengah jam lebih. Oke, sambil dilanjut, Mama Dian, aku mau tanya dong, ini Mama Dian sebenarnya tinggalnya di mana sih? Di daerah mana Di gitu? Depok. Di Depok. Oh, yang itu. Di Sukma Jaya, Depok. Oh, Sukma Jaya Depok, berarti kita deketan ya. Jadi selama ini kita tidak bersilaturahmi ya. Iya, Mbak, ini di mana tinggalnya? Depoknya. Aku itu deket GDC aku. Oh, ya iya deket dong berarti. Iya, Lumayan lah. aku pikir, iya lumayan. Aku pikir tuh selama ini tuh Mbak Dian tinggalnya tuh di luar kota gitu. Dulunya di Jogja, terus 2019 sebelum Oh. pindah ke Depok kan, baru 1 tahun ikutan event-event kan di Jakarta, belum belum sempat ketemu sama banyak ini kan teman-teman blogger yang Jabodetabek, baru beberapa aja gitu ketemu. Terus aku lahiran, habis lahiran, pas mau lahiran kan otomatis vakum ya kalau yang offline gitu. Setelah lahiran nggak lama udah corona, ya udah gimana lagi. Iya ya, udah kejebak kita 2 tahun nih. Ya kan, 2 tahun belum kumpul-kumpul lagi kan. Belum kumpul-kumpul lagi. Nah, terakhir aku mau nanya nih, Mama Dian kan udah gabung di CM ini udah berapa lama sih? Gabung jadi member lah ya. Gabung jadi member kayaknya 3 bulan lebih kali ya. Iya, 3 bulanan. Awal ya, baru mulai itu kapan? Tahun berapa? Bulan CM tuh mulainya tahun 2019 sebenarnya. Hah, serius? Serius, kita kan awalnya berawal itu. dari grup support gitu kan. Grup support. Nah, aku ikutnya pas itu yang grup support itu, yang support masih support gitu. Terus 2020 kita bertransformasi dengan admin-admin yang ada yang melalang buana, ada yang menetap gitu. Jadi kita punya satu visi misi yang baru, dan akhirnya kita jalan sampai sekarang sih. Aku kayaknya 2020-an apa ya ikutnya ya. Pokoknya udah 3 bulan lebih, apa mungkin
ada 6 bulan kali ya, dan 6 bulan lebih, masih pas awal-awal sih, pas belum ada WhatsApp grupnya kalau nggak salah. Eh, 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 eh. Iya itu WhatsApp group kan sebenarnya memudahkan untuk saling support, cuman belakangan ini kita mikir kita kan punya member gitu ya, udah kita berdayakan yang ada aja member-membernya gitu kan. Nah, aku pengen minta pendapat nih sama Mama Dian. Selama bergabung di komunitas Connecting Mama, feedbacknya apa aja nih? Hmm. Yang aku rasain sih seru sih ya, maksudnya akrab gitu kan di grup gitu, di grup akrab, terus banyak kegiatan-kegiatan, event-event juga yang nambah ilmu kita gitu, selain yang tadi kegiatan support gitu kan, support antar sesama mama digital gitu, terutama yang memang kita punya kerjaan di dunia digital gitu, itu sih. Terus banyak orang-orang baru juga sebenarnya kalau di CM itu, aku banyak yang belum kenal dan belum pernah ketemu gitu, itu nyenangin sih Iya ya. menurutku tuh. Iya Mungkin karena nanti kalau CM ini corona ada event offline dong, biar bisa ketemu sama harusnya iya. ketemu. Harapannya sih begitu. Kita kan niat awal CM dibentuk ini kita mau bikin kelas-kelas offline. Cuman kan karena keburu COVID, jadinya ya udahlah jalanin kelas online-nya dulu gitu. Nah, untuk Mbak Dian sendiri udah pernah ikut kelas online CM belum? Kelas online-nya waktu itu mau ikut yang ini loh, apa sih, olahraga workout, tapi nggak ke ini, nggak dapet emailnya aku, ayo. Salahin adminnya siapa ya? Tapi yang sore memang, kalau yang malam kan memang belum bisa ya, agak susah lah, maksudnya kalau yang harus on-cam itu susah karena ngelonin anak gitu, kecuali boleh off cam. Nah kalau yang sore aku masih bisa. Terus sama kayak paling acara-acara yang kemarin ada sama Bidan dan segala macem gitu kan, itu yang IG live kan tuh. Tapi pingin lagi kalau misalnya ada yang via Zoom ya, Zoom apa Google Meet kan waktu itu. Nah itu Iya, seru sih. iya. Sama waktu itu juga ada yang apa, penulis novel ya kalau nggak salah ya, keluar Iya, keluar ya, keluar keluar itu penulisan novel gitu. itu sempat ikut. Seru sih karena nggak hanya terbatas nulis di blog aja gitu, tapi terbuka untuk tulisan fiksi juga. Terus ada video juga kan, waktu itu ada apa, nambah ilmu tentang video, sampai ke olahraga segala gitu. Jadi Lengkap ya. Apa aja ada di CM loh. Oke, aku buka satu kali lagi kesempatan terakhir buat Mama Digital di sini yang ikutan, yang udah join, boleh kirim pertanyaan ke Mama Dian ya. Akan ada 3 penanya yang beruntung bakalan dapat saldo GoPay. Ayo tanya-tanya nih, mumpung Mama Diannya ada nih. Ntar kapan lagi ada lagi ya? itu ada Mbak Isti tuh, Mbak Isti, Mbak Momo Puru nih, aku bilang ke dia, ayo Mbak nulis buku maksudnya. Iya, Mama, dia kan parenting juga kan ya. Kan udah banyak tentang parenting, fokus gitu, maksudnya fokusnya memang di parenting, dan peminat buku parenting itu kan lumayan banyak gitu kan. Memang hampir semua mama kan mau nggak mau belajar tentang parenting gitu kan, baik mama baru ataupun mama lama. Nah itu Mbak Isti makanya komporin nulis buku. Komporin aja dia. Aku ngeliat Mama Isti juga kan di IG-nya udah konsisten ya, dia tentang bahas tentang parenting, bahas tentang DIY juga kan ya. Nah, ini ada yang nanya di Mbak Naki nih. Hai Mbak Dian, suka nulis buku apa nih? Wah, dia nge-join sama kita dari awal ya. Parenting. Bahkan ada teknik sendiri. Kesulitan apa? Nafas tadi itu sih. Mbak ini Iya, dari Amelia. Mbak Amel ya, Amel. Mbak Dian kalau nulis buku pasti kan ada teknik tersendiri dibanding blog ya. Tapi kesulitan apa yang pernah dialami saat nulis buku? Kesulitannya apa tuh? Jadi kalau teknikku itu supaya nafasku nggak ngos-ngosan, nah itu aku bagi, misalnya nih targetnya taruhlah 150 halaman gitu ya. Nah aku bagi nih 150 halaman tuh mau aku bikin berapa bab, misalnya 10 atau 15 bab gitu ya. Misalnya 15 bab, artinya satu bab itu berarti berapa? Misalnya 10 aja deh, 10 bab artinya satu bab kan 15 halaman. Nanti aku konversi nih, aku breakdown lagi 15 halaman ini, aku bisa nulis dalam berapa hari ya? Aku bisa nulis dalam 3 hari. Berarti dalam 1 hari aku harus nulis 5 halaman. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita nulis artikel 5 halaman,
satu kali duduk kan bisa tuh ya, masih kejangkau lah. Jadi aku nggak yang, aduh 200 halaman atau 100 halaman gitu kan, kayaknya kesannya jauh banget, kesannya kan penting gitu kan. Nah aku kayak gitu, jadi aku breakdown memang ke apa namanya, ke jumlah halaman yang lebih kecil supaya kejangkau sama nafasku yang pendek yang biasa nulis artikel gitu sih. Nah kalau kesulitannya adalah terutama sumber sih ya, jadi sumber baik itu riset, buku-buku yang jadi daftar pustaka itu otomatis aku harus baca lagi kan. Apalagi temanya aku nggak menguasain, atau misalnya aku pingin yang ini tuh ada bukti ilmiahnya gitu misalnya, jadi nggak cuma pengalaman doang. Nah itu mau kan aku harus baca buku lagi, harus kadang nyari jurnal segala, harus ngertiin dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu kan, terus harus nganalisis lagi, habis itu baru diramu menjadi sebuah menjadi paragraf-paragraf yang enak dibaca gitu kan. Itu sih paling kesulitannya, risetnya lebih lama dibanding nulis artikel. Iya, berarti memang kalau nulis buku itu nggak bisa ngasal ya kan. Kalau kita nulis artikel di blog, apa yang kita tuangkan langsung ditulis saat itu juga gitu. Tapi kan kalau buku tidak bisa seperti itu kan ya. Harus berhati-hati, harus memilah-milah kata ya, kata tiap katanya gitu. Apakah sesuai EYD atau tidak. Sekarang bukan EYD ya, EBI ya. FUEBI ya. EBI. Nah, udah ya, nggak ada lagi kan yang nanya lah ya. Ada nggak sih nih? Oh, cara Mbak Dian mengatasi stuck saat menulis draft buku gimana? Gimana cara Mbak? mengatasinya? Kabur. Dulu yang lain. Atau aku nonton dulu gitu kan. Supaya refresh lagi gitu. Karena kalau aku udah stuck tuh rasanya yang kayak aduh pusing-pusing gitu kan. Jadi harus gimana caranya cari tahu gitu, bisa refreshnya dengan cara apa gitu kan, tiap orang beda-beda ya refreshnya dengan cara apa. Kalau dulu refreshnya dengan jalan-jalan gitu, tapi sekarang nggak mungkin jalan-jalan kan. Jadi ya paling aku baca buku, film gitu, atau ngelakuin hal lain gitu yang aku suka dan itu bikin aku refresh gitu sih paling. Refresh, iya sama sih, aku juga gitu kalau misalnya aku udah stuck nih. Kalau aku kan editor ya, editing video gitu. Jadi kalau udah stuck nih, kan kalau ngedit butuh ketelitian juga ya. Ayo Pi, ajak jalan-jalan bentar gitu. Ngapain nih? Udah drive thru McD atau KFC aja deh. Yang penting keluar, ngeliat orang banyak di mobil gitu, jadi tercerahkan lagi gitu. Bener. Kalau sekarang saya juga kayak gitu ya. Ya kalau stucknya apa? Berhubungan sama ini ya, sama bukunya, maksudnya berhubungan sama tema bukunya gitu kan, atau materi bukunya gitu ya. Ya mau nggak mau nanti setelah aku refresh, ya aku baca-baca buku lagi yang ada hubungannya sama buku yang mau aku tulis gitu kan, materinya maksudnya. Atau misalnya aku tanya-tanya ahli atau tanya-tanya teman-temanku yang mereka emang bergelut di bidang tersebut gitu sih. Itu biasanya kan karena kita kurang materi gitu kan, kita kan macam-macam ya. Bisa karena kitanya bosen, atau misal karena kitanya kurang materi. Nah kalau kurang materi atau ya nggak ada ide gitu ya. Kalau nge-stuck ide jalan-jalan, tapi kalau kurang materi ya cari-cari dulu sumbernya di mana ya. Iya. Nah ini pertanyaan terakhir kayaknya ya, karena waktu bentar lagi jam 5 nih. Mbak Dian, apa aja tips pemasaran bukunya dengan kondisi sekarang lebih banyak orang baca e-book atau blog atau digital dibanding buku cetak? Nah, tipsnya apa nih biar bukunya laris manis? Kalau kemarin itu aku sempat ngadain kayak book tour gitu ya, book tour atau blog tour gitu kan. Teman-teman blogger juga sih yang membantu menuliskan dan mempromosikan. Jadi kayak ngadain giveaway kayak gitu. Kemudian selain itu bikin acara sendiri, misalnya ya kebetulan ada beberapa teman yang mereka kenal aku, terus mereka mau bikinin acara live gitu kan, entah bahas tentang apa, bahas tentang tantrumnya kah, atau bahas tentang bukunya. Nah di situ sekalian aku promosi bukuku gitu. Terus ada juga yang aku bagi-bagiin gitu, kayak misalnya ada tadi ya kayak giveaway atau misalnya kuis gitu kan, hadiahnya buku, itu juga aku lakuin. Nah
terkait dengan banyak orang yang lebih suka baca blog atau buku digital. Nah, tadi sudah sempat kita singgung ya, kalau memang buku itu juga ada e-booknya gitu. Jadi kita juga bisa menawarkan dalam bentuk e-book atau buku digital tersebut gitu. Buku digital tersebut. Oke, kayaknya ini waktu sudah menunjukkan 4:48 ya. Dan waktu kita terbatas banget, padahal aku pengen ngobrol-ngobrol seru nih sama Mama Dian nih. Ditunggu ya Mama Dian, novelnya yang 3 tahun. Ya Allah. Novel aku ada 3 online, iya. Wattpad semua, tapi nggak ada endingnya. Aduh, bener deh. Aku capek. Malah curhat. Baiklah Mama Dian, boleh diulang lagi nggak tips-tipsnya tadi? Pesan buat Mama Digital nih yang ada 8 juta 8 juta viewer yang nonton. Pesanku ya itu tadi ya, upgrade diri gitu kan, karena kita nggak tahu nih dari sekian banyak skill yang kita miliki itu yang mana yang benar-benar kita sukain gitu, atau nantinya bisa membawa kita ke hal yang nggak kita bayangin gitu, baik dari segi penghasilan atau pengalaman gitu sih. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti nge-upgrade diri, intinya walaupun mama-mama di rumah aja gitu, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus suami, ya jangan nge-stuck gitu aja gitu. Tapi kita harus belajar, harus meng-upgrade ilmu segala macam supaya kitanya juga happy, ya kesana-kesana ya kali aja ada jalan pembuka rezeki yang lain gitu, yang bisa jadi dari diri kita, hobi kita ya kan. Oke, baiklah. Oh iya, aku lupa nih, sempat tadi aku kan di awal-awal aku minta Mbak Dian boleh nggak GA bukunya nih. Masih ada 2 yang segelan. Oh gitu ya. Oke, ini tadi bagi ada 5 penanya ya. Mungkin nanti di random ada yang dapat saldo GoPay, yang dapat bukunya Mbak Dian ya. Ya. Oke. Oke. Baik, tadi nanti aku japri lagi siapa yang menang. Ini ada 5 orang penanya. Nanti di japri. Sebagian akan mendapat saldo GoPay sebesar 25.000 dan sebagian lagi akan mendapatkan bukunya Mbak Dian yang berjudul Anti Stres Hadapi Tantrum pada Anak ya. Aduh, koneksinya nih. Halo. Oke, halo. Ada Uwan join. Halo Uwan. Kayaknya makin sore makin rame, tapi kita udah mau udahan nih, gimana ya? Siap-siap aja. Sebenarnya banyak ini ya. Kalau aku baca blognya teman-teman tuh banyak banget yang emang berpotensi buat jadi penulis buku gitu kan. Cuman mungkin memang waktunya tadi ya, jadi kayak kejar-kejar gitu kan. Kita juga ada beberapa banyak campaign di blog gitu kan. Belum lagi teman-teman yang gitu. Iya, jadi bagi waktunya sih memang yang termasuk sulit gitu ya menurutku, buat ibu-ibu yang udah banyak aktivitas di rumah plus mereka juga ngeblog gitu dan aktif nulis artikel juga gitu. Cuman memang kadang ya itu sayang sih, maksudnya paling nggak sekali aja, satu buku seumur hidup gitu kan. Aku sih pengen banget loh sebenarnya Mbak. Udah dikejar-kejar juga kemarin sama publisher, ayo dong selesaikan. Aduh, tapi gimana? Waktunya, di samping waktunya terus moodnya juga kan, aku kan moodian gitu. Jadi kadang ada saat yang nggak mood gitu, ide udah ada tapi ya balik lagi waktunya nggak ada, ya balik-balik aja gitu, dramanya nggak jelas. Dilema gitu, kayak lingkaran setan, antara nggak mood ya ada waktu, nggak mood ya ada waktu, gitu aja terus. Sampai corona selesai kayaknya kagak jadi buku aku ya. Ya baru pada bangun jadi ramai Mi. Iya kayaknya ya, jam 5 ya baru pada bangun ya. Tuh. Mbak Ade itu juga udah mau jadi kan novelnya?
Yang Iya, apa? baru yang Betawi ya. Yang Betawi. Oke, Juga. baiklah, sudah di penghujung live IG kita. Insya Allah nih CM bulan ini ada program baru ya, namanya CM Live Collab bareng member. Nah, kebetulan member pertama yang jadi korbannya. Aku jadi korban. Member pertama yang member pertama yang Mamin ajak sharing ini ada Mbak Dian. Dia share-share tips bagaimana sih jadi blogger yang bisa bagi waktu antara jadi blogger dan juga penulis buku ya Mama Dian ya. Dan tips lainnya. Baiklah, terima kasih banyak Mama Dian cuap-cuapnya 1 jam ini ya. Terima kasih buat teman-teman 9 juta penonton. Lumayan loh. Lumayan loh ya, 9 juta loh ya, sesuatu ya. 9 juta penonton ya, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung acara. Balik lagi, Mami ingatkan buat 5 orang pemenang ini ada Mbak Lendi, Mbak Eni, Mbak Amel, Mbak Ainun Isnaini, dan Mbak Naki. Nanti akan kita japri, sebagian dapat pulsa GoPay dan sebagian lagi dapat bukunya Mbak Dian ya. Dan jangan lupa mama-mama sekalian yang mau join grup support CM, silakan DM juga, nanti akan kita masukkan ke grup support CM. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kurang dan lebihnya, mohon maaf juga ya Mbak Dian, mohon maaf teman-teman yang lain. Kita sampai jumpa lagi minggu depan di moderator yang lain. Di member yang lain juga yang akan berbagi. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.